Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita melihat bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kondisi dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, tentu membuat hati kita seringkali menjadi gelisah, hati kita menjadi khawatir gitu ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemana arah ya kita memandang itu sangatlah menentukan ya keberadaan kita. Apa yang menjadi fokus perhatian kita akan menentukan keberadaan hidup kita ya. Ketika kita fokus kepada situasi dunia yang tidak menentu, ketika kita hanya menaruh perhatian, hanya fokus kepada keberadaan dunia ini, ya, di mana ekonomi diprediksi akan mengalami resesi, dan bahkan kemarin beberapa perusahaan-perusahaan dunia mulai mem-PHK kembali ya karyawan-karyawannya, seperti kayak aplikasi Ruang Guru kemarin mem-PHK karyawannya, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain, media sosial Twitter juga terjadi pergolakan ya, secara perusahaannya goncang, kerugian terjadi di perusahaan-perusahaan yang dunia yang sepertinya stabil ya, milik Bill Gates saja mengalami kegoncangan, orang terkaya di dunia juga mengalami kerugian ya. Nah, ini memang secara faktualnya ini bukan sebuah seperti nubuatan, tetapi memang kondisi yang sekarang memang betul-betul terjadi ya, terjadi kondisi ini. Nah, namun fokus kita ya bukan hanya terfokus kepada hal-hal yang menjadi di tengah-tengah dunia ini ya, tengah-tengah keberadaan dunia ini ya. Fokus kita bukan menaruh sepenuhnya ya kepada apa yang terjadi ya. Nah, karena ketika fokus kita ya keliru, maka kehidupan kita pun akan mengalami kekacauan, kehidupan kita pun akan mengalami porak-poranda ya. Tetapi ketika fokus kehidupan kita tepat ya, maka hati kita akan mengalami keteduhan dan semangat juang hidup kita tidak akan pernah padam ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau mengarahkan pandangan kita mau mengarahkan fokus hati kita kepada fokus yang benar, fokus yang tepat. Bukan berarti kita mengesampingkan apa yang terjadi di dunia ini, tetapi arah mata kita, arah fokus kita ya, harus tertuju kepada pribadi yang tepat ya. Fokuslah kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka iman kita akan mengalami kebangkitan dan hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Meskipun keadaan dunia ini ya, akan mengalami terjadi sesuatu resesi yang begitu kelam ya. Tetapi ketika hati kita, pikiran kita, mata iman kita fokus kepada Kristus, maka ada kebangunan iman, ada kebangkitan di dalam hati kita bahwa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memegang kehidupan kita, Tuhan yang memegang perahu hidup kita ya. Sebaliknya, ketika kita hanya fokus arah pandangan kita kepada apa yang terjadi dalam dunia ini, apa yang akan terjadi di tengah-tengah muka bumi ini ya,
hati kita akan mengalami kegalauan, hati kita akan merasa takut, hati kita akan mengalami kegelisahan, dan iman kita bisa runtuh, iman kita bisa gugur, ya, karena kita salah fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang fokus kepada Yesus, ya. Mata, hati, pikiran kita untuk fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani 12 ayat yang kedua, ya. Ibrani 12 ayat yang kedua mengarahkan kita untuk kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh dibangun, kita boleh dikuatkan, ya, oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita dinasihatkan untuk melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan fokus pikiran, hati, yes, keberadaan kita untuk memandang hanya kepada Yesus Kristus saja, ya. Karena ketika kita salah dalam fokus pikiran kita, fokus mata hati kita, maka yang terjadi adalah kita akan digoncangkan oleh keberadaan dunia ini. Kita akan digoncangkan oleh kekhawatiran, kita akan digoncangkan oleh kegelisahan, kegalauan kita. Ya. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan musuh-musuh yang dari luar. Ya. Musuh terbesar kita adalah musuh pikiran kita, musuh yang terjadi di dalam pikiran kita. Ya. Ketika kita mampu mengontrol pikiran hati kita, maka kita akan mengatasi musuh-musuh di luar, ya, keberadaan-keberadaan yang ada di luar diri kita. Ya. Ketika kita mampu mengendalikan diri kita, ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita, ketika kita mampu mengatasi hati kita, maka musuh-musuh di luar, ya, tantangan-tantangan yang ada di luar kita itu akan mudah kita atasi. Ya. Ketika seseorang tidak mampu mengatasi keberadaan dirinya, ya, maka sudah dia akan mengalami kehidupan yang kacau balau. Ya. Kalau sudah mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan, kepanikan, ya, tidak akan bisa berpikir dengan tenang. Ya, pikiran tidak tenang, ya tentu tidak bisa berdoa, ya, tidak bisa fokus kepada Kristus. Ya. Kalau orang sudah tidak bisa berdoa, ya dia tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu. Ya, dia akan dipenuhi pikirannya dengan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Ya, kalau istilahnya itu dalam istilah psikologinya overthinking, ya, jadi berpikir negatif yang sebelum terjadi. Ya, jadi aduh gimana ini, aduh gimana ini, waduh gimana saya kalau di PHK, aduh bagaimana kalau saya mengalami kesusahan, aduh saya gimana nih. Ya, jadi belum terjadi tapi sudah penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Nah, dengan kita memandang mata tertuju kepada Yesus, maka ada 3 hal
ya. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam ayat itu bahwa mengatakan ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus akan memimpin kita dalam iman. Ya. Iman kita akan dituntun, iman kita akan diarahkan, iman kita akan dikuatkan. Ya. Ketika hati kita, mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, Yesus akan memimpin kita untuk melangkah di dalam iman kita. Ya. Melangkah bahwa percayalah bahwa segala sesuatu yang kita jalani, segala sesuatu yang kita hadapi, ya, Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu katakan bahwa Allah tidak merencanakan rancangan yang kecelakaan, ya, tapi Allah memberikan masa depan yang penuh harapan. Ketika hati kita tertuju kepada Yesus, firman Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan memimpin kita, akan menolong, memberi kekuatan kepada iman kita untuk senantiasa terus berharap hanya kepada Yesus. Terus bergantung hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika fokus kita kepada Yesus, Yesus akan menuntun langkah iman kita. Yang kedua, ketika kita fokus kepada Yesus, apa yang akan Yesus kerjakan? Dia akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Iman itu akan terus bertumbuh, iman kita itu akan terus dipupuk, akan terus diberikan nutrisi-nutrisi rohani firman Allah yang membuat iman kita semakin kuat, membuat iman kita semakin bertumbuh, membuat iman kita mencapai titik kesempurnaan. Ya. Bagaimana saya melihat beberapa orang yang menuju ajal hidupnya di mana imannya mencapai titik maksimal. Imannya mencapai titik kulminasi, titik puncak, sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, dia menunjukkan iman yang sempurna. Itulah yang akan dikerjakan oleh Yesus ketika hati kita, mata kita fokus kepada Kristus. Dia akan memimpin iman kita, memberi pertumbuhan, dan dia akan membawa iman kita kepada titik puncak, membawa iman kita pada titik kesempurnaan, sampai dikatakan Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia dan dipercaya, masuklah engkau ke kebahagiaan Tuhanmu." Itulah titik iman yang sempurna. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berhadapan dengan kehidupan yang lain, berhadapan dengan Kristus yang akan menjemput hidup kita, kita siap untuk menghadap kepada Sang Bapa, karena kita sudah mencapai titik puncak iman kita. Kita sudah mencapai titik kesempurnaan iman percaya kita. Ya. Yesuslah yang akan menyempurnakan. Yesuslah yang akan menyempurnakan. Memang secara manusia kita tidak akan mampu mencapai titik kesempurnaan dengan kekuatan sendiri. Tetapi ada karya Roh Kudus, ada pimpinan Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita sehingga kita mencapai satu titik sempurna di dalam iman percaya kita. Yang ketiga, ketika hati kita fokus kepada Kristus, yang ketiga adalah dikatakan kita akan tekun memikul salib, ganti sukacita.
ya akan ada penderitaan, ya akan ada kesulitan, ya. Tantangan di ke depan tetap ada, tidak hilang, ya. Mungkin krisis itu tetap sesuatu yang faktual, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Karena itu sudah para ahli ekonomi sudah melihat dari berbagai sisi kondisi, ya. Kita akan sama-sama memikul salib itu, kita akan sama-sama memikul penderitaan itu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang diizinkan ya mengalami salib, kesulitan, penderitaan, ya, ingatlah, ya, saya sudah menyampaikan bahwa badai itu pasti reda, ya. Badai yang dihadapi itu pasti akan reda. Kita harus tetap tekun menantikan badai itu berhenti, karena dikatakan ada sukacita yang disediakan oleh Yesus, ya. Tekun memikul salib, ganti sukacita. Ada sukacita Allah, ada pengharapan di dalam Yesus, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan Allah di dalam penderitaan, ada pelangi sebaliknya setelah badai, setelah hujan, ya. Akan ada pengharapan di dalam Yesus, akan ada sukacita yang menggantikan penderitaan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokuslah kepada Kristus. Arahkanlah mata kita, arahkanlah pandangan kita kepada Yesus saja. Sesuai dengan nasihat dari kitab Ibrani, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biarlah kita tetap kuat di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap fokus bahwa Yesuslah sumber pertolongan kita, Yesuslah sumber kekuatan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Saudara dan menguatkan iman kita.